Baik, teman-teman, mungkin akan segera kita mulai webinar pada kesempatan kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Yang terhormat, Ibu Wahid Nur Latifah dan juga Bapak Intias selaku guru pendamping Mapel Informatika. Yang terhormat, Kak Yusepin Stella selaku Digital Sexuality Educator dari UNICEF, serta teman-teman dari SMA Negeri 1 Sragen yang saya banggakan. Marilah kita buka acara webinar pada kesempatan kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada webinar Gender 101 Together Against Discrimination bersama melawan diskriminasi yang akan mengupas tuntas tentang pentingnya pentingnya pemahaman kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh narasumber spesial kita, yaitu Kak Yusepin Stella Devi, seorang digital sexuality educator yang juga merupakan bagian dari Adolescent Development and Gender di UNICEF yang akan berbagi wawasan seputar gender sexuality. Baik, menuju acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar, yaitu Sasa Widya. Kepada Sasa Widya kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Senang sekali dapat berjumpa di pagi yang cerah. Semoga tetap semangat dari awal hingga akhir dapat mengikuti webinar ini dengan baik dan juga mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kayo Sepin dengan sangat spesial dan juga stay aktif dan on cam ya teman-teman. Nanti akan ada banyak kuis dan juga ada beberapa pertanyaan dan akan mendapatkan merchandise bagi yang beruntung seperti itu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sasa Widya atas sambutannya. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ibu Wahid selaku guru pendamping Mapel Informatika di SMA Negeri 1 Sragen. Kepada Ibu Wahid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya. Jelas. Selamat pagi semuanya. Selamat berbahagia untuk semuanya. Semangat anak-anakku, anak-anak hebat, anak-anak semansa dan anak-anak yang di luar sana. Kalian luar biasa. Terima kasih telah membuat webinar yang super luar biasa ini. Semoga nanti kegiatan di hari ini lancar, dan bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semuanya. Begitu saja, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahid atas sambutan yang telah diberikan. Eh, Baik, telah selesai acara sambutan kali ini yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan juga guru pendamping Mapel Informatika. Baik, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Yasir Edeni selaku moderator dari webinar Gender 101 bersama melawan diskriminasi pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja mungkin kita menuju acara utama, yaitu webinar Gender 101 bersama melawan diskriminasi yang akan disampaikan oleh narasumber spesial kita, yaitu Kak Yosepin Stella Devi, seorang digital sexuality educator yang juga merupakan bagian dari Adolescent Development and Gender di UNICEF. Terima kasih ya, Sir. Halo Kak Yosepin. Halo, 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 halo teman-teman.
Ini aku boleh minta tolong nggak teman-teman aktif di kolom chat aja buat yang nggak bisa on cam. Silakan ketik satu kalau teman-teman udah siap untuk dengar materi dan ketik nol kalau misalnya teman-teman belum siap. Aku tunggu ya. Neswari satu, Edelin satu, Nata satu, Marcelo satu. Ya, siap-siap semua, Kak. Oke. Baik, mungkin sebelum menuju materi, Kak, kita bakal foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman bisa matikan kamera supaya wajahnya terlihat ya, teman-teman. Baik, apakah sudah siap semua? Ayo, minta tolong dinyalakan ya, teman-teman. Akan ada 3 slide ya teman-teman. Oke, yang pertama. Sudah Baik, siap teman-teman? 3, 2, 1. Senyumnya? Oke, baik sebentar. Lagi. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Oh, slide terakhir masih pada off cam ya teman-teman. 3, 2. Ayo teman-teman yang slide terakhir masih pada off cam nih. 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah. selesai untuk dokumentasinya. Mungkin kita langsung saja menuju acara utama, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Kak Yosefin. Kepada Kak Yosefin, kami persilahkan. Ya, halo. Suaraku kedengaran jelas nggak? Kedengaran, Kak. Oke, mantap. Aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, oke. Semoga sudah terlihat. Nah, hari ini kita itu mau belajar tentang Gender 101. Sebenarnya gender tuh apa sih? Terus kemudian kayak apa aja sih yang emang harus kita perhatikan ketika kita bicara tentang gender? Terus kemudian apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng nih sebagai murid untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender? Terus kita bisa ngelawan diskriminasi bareng-bareng. Nah, yang pertama kita harus menghilangkan mitos seputar istilah gender nih. Nah, apa aja sih biasanya gitu? Mungkin boleh di kolom chat buat yang tahu atau mungkin terlintas di kepala gender tuh apa sih gitu. Oh, bukan perkenalan dulu aku. Boleh, halo, halo, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Yosefin. Aku adalah Adolescent Development and Gender Officer di UNICEF. Jadi aku bekerja sebagai eh, orang yang biasanya mereview dokumen tentang gender. Terus kemudian aku juga bekerja bareng sama kayak organisasi-organisasi muda di Indonesia untuk memperjuangkan berbagai isu, nggak cuma gender aja tapi semua isu yang ada di Indonesia, termasuk kayak isu-isu yang sekarang lagi happening, misalnya isu-isu tentang toxic relationship, isu-isu tentang climate, isu-isu lainnya yang juga jadi bagian dari adolescence and development gender gitu. Dan salam kenal teman-teman, makasih banget udah join di hari ini yang hari Sabtu pagi ya. Tadi aku juga pagi-pagi udah nanya kayak, aduh nih siapa nih yang ngantuk gitu atau boleh off cam atau enggak Kak? Boleh online atau enggak off cam boleh enggak gitu? Atau online online camnya boleh enggak dinyalain? Itu boleh banget. Teman-teman juga bisa join sambil rebahan
Pokoknya ini santai aja, kita belajar bareng. Yang penting ilmunya masuk dan teman-teman juga jadi kayak tahu gitu. Nanti di akhir aku juga bakal ngasih kuis tentang gender yang tentunya eh, untuk dua orang pemenang di kuis itu. Jadi teman-teman siapin aja handphonenya karena nanti akan kita ada menti.com. Aku kasih tahu dari sekarang biar teman-teman prepare gitu ya. Tapi itu nanti di akhir setelah semua selesai supaya teman-teman jadi eh, kelihatan nih tahu nggak nih tentang gender, terus tahu nggak apa yang udah dilakuin, tahu nggak bedanya gender sama seks dan sebagainya. Nah, itu tadi sekilas info dan apa yang harus teman-teman persiapkan supaya teman-teman juga bisa meaningful ya join di webinar ini. Ini aku udah lihat di kolom chat ada yang sharing tentang gender. Oh, gender itu sifat perilaku yang dikonstruksi secara sosial, budaya dari Jeffrey. Ada yang bilang identitas gender, ada yang bilang tentang peran gender, karakteristik dan sebagainya. Nah, boleh nggak sekarang kayak aku bertanya ke teman-teman, pernah nggak teman-teman itu denger di lingkungan teman-teman kayak cewek tuh harusnya kayak gini, cowok tuh harusnya kayak gini gitu. Kayak biasanya tuh kalau misalnya di lingkungan aku, cewek tuh harus bisa masak, terus kemudian kayak cowok tuh nggak boleh nangis. Terus apalagi ya biasanya ya, apa apa yang biasa teman-teman dengar kayak cowok tuh harus bisa jadi pemimpin, terus habis itu perempuan tuh sensitif. Iya, Neswari bilang sering, Raya bilang sering. Davia bilang selalu. Nah, itu dia yang dinamakan sebagai gender. Kadang-kadang kita tuh punya perspektif nih kalau misalnya teman-teman lihat di slide itu ada kayak kacamata dua gitu. Itu tuh kadang-kadang kita punya pandangan sendiri tentang bagaimana sih harusnya perempuan dan laki-laki bersikap atau ekspektasinya tuh seperti apa sih perempuan sama laki-laki ini gitu. Makanya sering banget nih kita dengar kayak kamu tuh harusnya bertingkahnya seperti laki-laki, kamu tuh harusnya seperti perempuan, perempuan tuh harus kayak gini. Mungkin teman-teman juga kayak pernah dengar nggak sih kayak perempuan tuh pakainya pink, kaki tuh warna warna apa namanya biru, mungkin sekedar warna aja kita sering banget kayak diatur-atur berdasarkan gender kita gitu. Tapi seks sama gender itu beda, teman-teman. Nah, kalau seks itu biologis dan tidak bervariasi antar budaya tetap sama sepanjang waktu. Jadi itu biologis yang memang kita dilahirkan seperti itu gitu kayak jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu seks ya. Jadi kayak terus kemudian kayak kodrat. Kodrat tuh dalam arti kalau perempuan itu kan kodratnya cuma tiga, hamil, menyusui, dan melahirkan. Kalau laki-laki itu kodrat seksnya atau biologisnya adalah memberikan sperma karena perempuan tidak bisa gitu. Jadi ada hal-hal biologis yang bersifat seks dan itu beda banget sama gender. Kalau gender itu lebih kultural, terus lebih sosial, terus kayak bervariasi antar budaya tuh bisa jadi beda gitu. Kayak di tempat aku misalnya mungkin orang-orang bilangnya laki-laki itu harus mengurus anak di rumah misalnya, tapi di lingkungan lain bisa jadi berbeda gitu. Laki-laki tugasnya tuh apa sih kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini berubah dan bisa jadi hari ini itu punya statement yang seperti ini atau punya pandangan yang begini, tapi ke depan atau besok atau 2 hari lagi itu beda lagi gitu. Dan semakin kita belajar tentang gender, ini juga bakal berubah seiring waktu gitu. Nah, itulah yang dinamakan gender gitu. Tapi tadi makanya aku pas lihat di kolom chat, kayak udah pada beberapa udah punya pandangan nih kayak oh itu konstruktif tuh dibuat sama sosial, dibuat sama budaya. Nah, itu bener banget ya teman-teman. Jadi kayak memang beberapa beberapa istilah-istilah dari gender kayak perempuan atau peran laki-laki dan perempuan itu biasanya di apa namanya dikonstruksikan bersama dengan gendernya. Nah, ini tadi yang aku sempet sebutin kayak kromosom juga berbeda gitu. Kalau misalnya seks itu biasanya biologis kayak male, female. Kalau misalnya hewan itu betina, jantan gitu. Itu born, kita terlahir sebagai seperti itu, terus itu bersifat biologis, terus tidak bisa diubah biasanya gitu. Meskipun kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang juga udah ada transgender yang dia bisa merubah, tapi secara biologikal dia tetap masih punya kodratnya gitu ya tadi yang aku sebutkan gitu, kodrat secara biologis gitu.
Nah, kalau gender itu biasanya konstruksi secara sosial gitu, maskulin, feminim, terus kemudian itu dipelajari terus-menerus gitu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa apa namanya melakukan segala sesuatu dan dapat diubah gitu. Jadi setiap culture itu selalu berbeda gitu. Makanya di sini gender itu mengacu pada peran, perilaku, kegiatan, atribut, dan peluang yang sama masyarakat tuh dianggap cocok untuk anak perempuan dan laki-laki. Ini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Itu tentang gender, teman-teman. Jadi di sini perbedaannya sama seks tuh beda banget ya. Kalau misalnya seks itu dia bersifat biologis, tidak dapat diubah biasanya. Tapi kalau gender itu peran, perilaku, kegiatan, atribut. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar kayak misalnya di iklan-iklan gitu ya. eh, Laki-laki tuh mencari uang, mencari nafkah di luar, tapi perempuan itu di rumah aja nggak ngapa-ngapain atau mungkin mengurus anak di rumah gitu. Nah itu beda banget ya, itu namanya gender. Itu peran, perilaku, kegiatan. Padahal sebenarnya itu bisa dilakukan keduanya gitu. Dan next ya. Nah, gender itu tentang peran sosial gitu, baik laki-laki maupun perempuan dari hubungan mereka dalam masyarakat tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Kenapa pada waktu dan tempat tertentu? Karena bisa berubah yang tadi aku bilang, kayak mungkin di Semarang beda sama di Sragen, mungkin di Jakarta beda sama di Aceh, atau di Aceh beda banget nih sama Papua gitu. Jadi kayak berbeda-beda tergantung dengan lingkungannya itu. Dan gender ini yang menentukan dan membedakan apa sih yang diharapkan dari laki-laki maupun perempuan dalam hal perannya, tanggung jawabnya, haknya, bahkan sampai kewajibannya gitu. Di sini pandangan tentang gender itu adalah di mana kita biasanya punya perspektif nih tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu bertindak, mempunyai peran, tanggung jawab, hak, dan kewajibannya dia. Nah, kalau teman-teman tahu gender equality itu sebenarnya apa sih? Gender equality itu sebenarnya adalah di mana kita tuh dapat kondisi dan perlakuan kesempatan yang sama. Jadi kita bisa menggapai penuh nih potensi kita, hak asasi kita, martabat kita, serta buat berkontribusi dan dapetin manfaat dari lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi equal itu sama artinya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sama, sesuatu yang terlepas dari apapun itu ya kayak misalnya perempuan sama-sama boleh bekerja gitu. Perempuan sama-sama boleh jadi pemimpin sama-sama seperti laki-laki. Berarti itu equal. Berarti itu kita udah memperjuangkan kesetaraan gender. Misalnya ketua OSIS boleh perempuan, boleh laki-laki. Nah, itu equal namanya. Dimana kita bisa memperjuangkan equality ini gitu, sameness-nya. Nah, tapi ada dua nih sekarang yang lagi diperjuangkan sama Indonesia, gender equity. Kalau equity itu bersifat keadilan gender, tentang kita gimana bersikap adil. Adil itu berarti kita perlu ambil langkah ekstra nih buat mengatasi bias atau diskriminasi yang udah terjadi dari dulu atau yang masih ada sekarang. Nah, misalnya contohnya ini. Ini perbedaannya ya, teman-teman. Mereka sama-sama mau lihat hewan yang ada di kebun binatang. Kalau misalnya kita kasihnya gender equality, kita memberikan box yang sama dong sama mereka gitu. Karena kita kan kasih kesempatan yang sama gitu. Tapi ini berlaku kalau misalnya mereka itu semuanya mulai dari yang sama gitu. Kayak misalnya semuanya tingginya segini, ya berarti dikasih satu box ini. Atau semua tingginya segini, berarti dikasih satu box ini. Kalau tingginya segini, ya berarti dikasih dua box ini. Nah, ketika kita sudah mempertimbangkan di mana dia memulai, itu kita udah masuk ke keadilan. Kan goals-nya adalah supaya mereka bisa ngelihat hewan di kebun binatang. Itu kalau misalnya kita kasih equality, sameness ke mereka, ya ada yang nggak bisa ngelihat tetap gitu. Meskipun kita kasih kesempatan yang sama. Makanya ada equity, di mana kita memperjuangkan juga nih aksesnya gitu. Kayak misalnya kita bikin bikin game nih atau bikin sesuatu yang bersifat online. Tapi kita nggak mempertimbangkan di daerah-daerah sana banyak loh orang-orang yang nggak bisa online gitu. Jadi aplikasinya juga bahkan nggak bisa di-download sama mereka atau mungkin nggak bisa dimainkan juga sama mereka meskipun kita bikin gamenya bagus gitu. Nah itu harus dipertimbangkan juga gimana caranya mereka bisa main bareng-bareng karena tujuan goalsnya adalah main. Jadi itu bedanya ya equality sama equity. Kalau equal itu same,
Kalau equity itu lebih ke keadilannya gitu. Jadi jangan cuma gender equality aja, tapi kita juga harus sampai ke gender equity. Gimana nih aksesnya sebelum kita bisa menikmati equality. Kenapa equity itu penting? Karena kalau misalnya kita udah mempertimbangkan nih akses peluangnya sama semua nih, kayak semua oke deh, semua bisa ngeliat gitu sekarang. Oh berarti equal dong akhirnya. Mereka semua akhirnya bisa melihat kebun binatangnya gitu. Meskipun yang dikasih halnya berbeda, tapi itu sama dengan equal karena mereka bisa melihat ini jadi satu kesatuan gitu. Ini perbedaan yang ntar ada di kuis ya teman-teman. Bocoran gitu kayak, iya. Nah, kita lihat datanya yuk, bentar ya. Perempuan itu ngalamin tantangan gede banget dalam belajar dan berkembang dibanding laki-laki. Ini data dari UNICEF. Ditambah lagi, kesenjangan gender di hasil sosial, pendidikan, dan kesehatan makin parah pas kita masih remaja. Ini bikin remaja perempuan jadi salah satu kelompok paling rentan dan sering banget terpinggirkan di antara semua anak-anak. Jadi, secara keseluruhan, perempuan itu ngalami tantangan yang lebih besar nih di saat belajar berkembang dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin teman-teman pernah kan belajar sejarah waktu Kartini. Kalau di Kartini waktu itu kan eh, perempuan-perempuan itu dianggap mereka nggak usah sekolah, mereka nggak usah belajar, buat apa, mereka di rumah aja. Akhirnya mereka tidak teredukasi dengan baik, mereka nggak bisa sekolah kayak teman-teman sekarang. Akhirnya mereka ngalamin tantangan yang besar gitu dalam perkembangannya. Nah, ini biasanya yang menjadikan ini jadi kayak turun-temurun nih. Kalau misalnya terus-terusan punya pandangan yang sama tentang gender, tidak diberikan akses yang sama, akhirnya mereka jadi begitu terus gitu. Jadi kayak perempuan ini dari awal, terutama di Indonesia, itu udah punya tantangan yang besar banget tentang kesetaraan gender ini. Terus kemudian norma sosial dan budaya yang bentrok di Indonesia bikin akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi itu susah banget. Akibatnya angka kelahiran remaja jadi tinggi, yaitu 36 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Padahal teman-teman tahu sendiri kan kalau misalnya usia remaja itu kita belum siap nih secara biologis untuk bisa melahirkan gitu. Karena ada kondisi-kondisi biologis dan kesiapan-kesiapan biologis kita yang memang dipertimbangkan ketika kita lagi perempuan khususnya itu lagi hamil atau mengandung gitu. Nah, banyak nih perempuan-perempuan di luar sana atau anak-anak perempuan di sana tuh nggak punya nih informasi tentang akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka nggak bisa konsul ke dokter, mereka nggak takut konsul ke dokter atau bahkan kayak udah deh nggak usah konsul ke dokter untuk apa sih kayak gitu-gitu. Jadinya ya mereka tidak teredukasi, akhirnya mereka hamil di usia remaja gitu dan itu yang bikin jadi adanya kayak kehamilan yang mungkin ada efek-efek lainnya seperti stunting dan hal lain sebagainya karena mereka nggak teredukasi nih gimana caranya supaya sehat gitu. Terus juga perempuan itu punya pengetahuan kesehatan reproduksi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Tadi karena aksesnya terbatas, jadi mereka nggak tahu nih tentang oh kontrasepsi itu penting ya, kontrasepsi itu dibutuhkan ya. Terus habis itu oh gini ya caranya mencegah HIV. Oh ini ya namanya infeksi menular seksual gitu. Jadi karena dulu sampai sekarang itu akses masih susah, jadi mereka juga pengetahuannya minim tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka punya pengetahuan yang jauh lebih rendah nih dibandingkan dengan yang lain gitu. Bahkan lebih dari seperempat remaja perempuan di Indonesia tuh menderita anemia. Anemia itu kekurangan darah, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini udah menstruasi, biasanya kan kita kayak hari pertama itu pusing banget, hari kedua bahkan pas lagi menstruasi itu pengalaman kita tuh kan beda-beda ya. Ada yang hari kedua tuh pusingnya minta ampun, terus habis itu minum sangobion, itu kan tablet penambah darah ya. Jadi orang-orang yang tidak tahu tentang ini, terutama perempuan yang tidak tahu tentang ini atau tentang kesehatan seksual dan reproduksi, mereka jadi bingung ketika mereka pusing. Akhirnya mereka menderita anemia atau yang dinamakan kekurangan darah, kayak gitu. Karena mereka nggak tahu kalau misalnya kita lagi kondisi seperti itu, apa yang harus kita minum atau apa yang harus kita konsumsi supaya kita nggak pusing, supaya kita tidak merembet ke penyakit-penyakit lainnya. Nah, tapi sekarang itu meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan, kesenjangan gender itu tetap ada.
37% perempuan usia 15 sampai 24 tahun itu lagi tidak berada di pendidikan. Jadi mereka nggak sekolah, mereka nggak kerja, mereka nggak dapat pelatihan dibandingkan dengan 17% laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan tuh tetap ada challenge-nya masing-masing, teman-teman. Tapi perempuan jauh lebih, menurut data, lebih senjang gitu lah, lebih lebih gede perempuan nih mereka gitu, mereka yang nggak ada di sekolah, mereka yang nggak dapat sekolah atau pendidikan, mereka yang nggak dapat pekerjaan, mereka nggak dapat pelatihan itu dibandingkan dengan laki-laki. Jadi laki-laki pun juga ada yang mengalami hal seperti ini, tapi perempuan jauh lebih banyak karena ada 37%. Nah, akses ke info yang kurang memadai tentang kebersihan menstruasi dan fasilitas kebersihan air, sanitasi, dan hygiene atau WAS. Jadi di UNICEF itu ada section khusus yang emang membahas tentang kebersihan air, sanitasi, dan menstrual hygiene. Itu di sekolah itu bahkan nggak memadai, atau pusat kesehatan itu, di pusat kesehatan itu juga nggak memadai, yang bikin perempuan itu makin berat. Tahu nggak teman-teman tuh kayak beberapa wilayah mereka perempuannya itu pada nggak sekolah kalau misalnya lagi menstruasi karena mereka ngerasa nggak nyaman kalau pas lagi menstruasi di sekolah karena kamar mandinya nggak nyaman, terus kemudian mereka tidak ada pembalut, airnya nggak bersih, jadi mereka milih nggak sekolah. Bayangin kalau misalnya nih selama sebulan sekali perempuan menstruasi 7 hari misalnya, 7 hari mereka nggak sekolah. Terus dan berikutnya 7 hari mereka nggak sekolah lagi karena menstruasi. 7 hari lagi. Nah, mereka udah kehilangan berapa bulan selama 1 tahun pembelajaran ini gitu. Jadi itu ternyata ngefek banget teman-teman, dan itu real, itu datanya tuh benar-benar ada gitu. Kalau misalnya banyak anak-anak perempuan yang mengalami hal seperti ini di sekolah. Jadi mereka nggak nyaman gitu. Makanya UNICEF ada untuk bisa membuat ini menjadi kayak, ayo dong, akses-akses seperti ini harus dipertimbangkan gitu. Jadi itu yang pekerjaan teman-teman kita yang ada di divisi WOS. Nah, fasilitas WOS yang kurang memadai dan ketakutannya, ini dia tadi yang aku sebutkan. Jadi fasilitas WOS yang kurang memadai dan ketakutan akan kebocoran ketika kita lagi menstruasi itu berkontribusi pada tingkat putus sekolah yang hampir 50% lebih tinggi di kalangan perempuan. Jadi seringkali ketika kita nggak sekolah, ketika kita putus sekolah, kita jadi nggak teredukasi, terus kita juga jadi rentan nih mengalami intimidasi, pelecehan, dan penurunan rasa percaya diri. Nah, ini lebih ribet lagi nih, lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi ketika ini di daerah pedesaan, di kelompok perempuan dengan disabilitas. Yang perempuan dengan tidak disabilitas aja itu udah sulit, apalagi perempuan dengan disabilitas gitu. Jadi kayak putus sekolah ini ternyata sangat berdampak ya teman-teman, di kalangan perempuan. Bahkan praktik berbahaya yang nempel sama norma-norma gender, ditambah pengetahuan dan keterampilan orang dewasa yang kurang tentang disiplin positif, bikin tingkat kekerasan terhadap perempuan jadi lebih tinggi. Tahun 2023, berarti tahun kemarin, layanan terintegrasi itu melaporkan ada 14.449 perempuan jadi korban kekerasan, sementara anak laki-laki ada 5.772. Jadi bahkan kekerasan aja itu dialami keduanya, tapi perempuan jauh lebih banyak, hampir 3 kali lipat daripada laki-laki yang mengalami. Tapi ini juga mungkin bisa jadi karena tadi, eh, mungkin laki-laki enggan untuk melaporkan tentang pelecehan seksual atau kekerasan seksual karena melindungi ekspektasi-ekspektasi gender yang tadi di pertama itu. Akhirnya nggak ada datanya nih tentang hal itu gitu. Jadi kayak layanan-layanan kayak gini pun itu juga melaporkan ternyata oh perempuan itu rentan juga ya untuk mengalami hal seperti ini gitu. Nah, terus teman-teman juga harus tahu kalau ada perkawinan anak nih di daerah kita. Perkawinan anak tuh tetap jadi masalah kok. Dari 8% perempuan menikah sebelum usia, enggak. Jadi 8% dari perempuan itu menikah sebelum usia 18 tahun. Padahal sebenarnya negara sekarang udah melindungi ya. Jadi kayak misalnya kita di bawah 19 tahun itu tidak boleh menikah gitu. Tapi ada norma-norma di sana yang mungkin kayak, eh,
ekspektasi-ekspektasi gender di sana yang menyebabkan mereka tuh harus menikah, misalnya karena kondisi ekonomi, terus kemudian karena mungkin lingkungannya seperti itu, jadi kayak menormalisasi kayak perkawinan anak gitu. Jadi itu juga menjadikan Indonesia jadi salah satu dari 10 negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Bayangkan dari seluruh seluruh dunia nih, Indonesia ini masuk ke 10 negara pertama gitu yang melakukan perkawinan anak. Nah, terus juga ada namanya praktik sunat perempuan. Ini 55% anak puan usianya 15 sampai 49 tahun menyoroti tantangan gender yang berkelanjutan di Indonesia. Jadi benar-benar ada yang namanya praktik sunat perempuan di Indonesia ini. Dan eh, praktik sunat perempuan ini namanya tuh sekarang P2GP atau biasanya itu eh, tindakan yang menyakiti atau melukai genital perempuan itu sangat-sangat dilarang oleh HAM atau hak asasi manusia. Tapi di Indonesia, karena ada norma, karena ada budaya, karena ada kepercayaan agama, mereka masih melakukan praktik sunat perempuan di beberapa daerah. Dan itu sangat menyakitkan, bahkan tidak ada kondisi di mana kita harus melakukan sunat perempuan, karena itu sangat berdampak negatif sekali, tidak ada fungsinya bagi perempuan, bahkan itu termasuk dalam tindakan melukai gitu untuk perempuan gitu. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini loh teman-teman di negara kita Indonesia gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang semua datanya yang ada di UNICEF yang bisa aku share ke teman-teman, terus kemudian kita udah ngomongin tentang apa itu gender, apa itu perbedaannya gender sama seks. Aku mau kasih tahu ada 5 cara keren nih yang bisa kalian lakuin untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender. Yang pertama, edukasi diri sendiri dan teman-teman. Pahami dulu isu gender dengan baca artikel, nonton video, atau ikut webinar kayak gini tentang kesetaraan gender gitu. Share info ini di media sosial atau obrolan di grup, jadi agen perubahan dengan cara simple. Jadi nggak perlu kok kita bikin forum yang besar untuk bisa mengedukasi teman-teman. Tapi dengan kita share satu, kamu tahu nggak sih kalau misalnya Indonesia itu begini, kamu tahu nggak sih kalau di sana ada yang begini, itu udah termasuk dalam cara keren nih untuk kita bisa mengedukasi atau share info di media sosial atau di obrolan grup tentang gender. Jadi orang-orang jadi tahu, oh iya ya, emang ada yang kayak gitu ya gitu. Terus kemudian yang kedua, speak up di kelas. Kalau ada yang ngomong atau bikin seksis jokes, jangan diem aja. Berani kasih tahu kalau itu tuh nggak oke. Kayak misalnya seksis joke tuh seperti apa sih? Kayak misalnya, alah gitu aja nangis, perempuan mah emang lemah, bisanya nangis doang. Nah itu udah seksis joke karena dia udah masukin unsur gender di dalam obrolannya dan itu sangat menyakitkan ya kalau ketika kita melakukan seperti itu gitu. Terus kemudian ada misalnya kayak laki-laki gitu. Misalnya dia dipukul, terus habis itu berantem, terus kemudian nangis. Terus habis itu, Allah gitu aja nangis. Laki-laki kok cengeng, laki-laki kok gitu doang nangis, kayak gitu. Itu juga joke seksis teman-teman. Itu nggak boleh. Jadi kayak berani kasih tahu kalau itu salah. Terus habis itu usul juga ke guru buat bahas kesetaraan gender di pelajaran atau diskusi kelas. Ini topik yang penting untuk bisa dibahas. Jadi kita berani speak up di kelas itu juga hal yang keren menurut aku karena kita bisa jadi agen perubahan dengan cara simple. Terus kemudian ada ikut atau buat klub atau squad gender equality di kelas atau di sekolah misalnya. Gabung ke organisasi sekolah yang peduli soal kesetaraan gender dan kalau belum ada bikin aja sendiri gitu. Ajak teman-teman buat ikut proyek seru kayak kampanye online atau acara diskusi tentang gender equality. Ini juga bisa jadi ide atau salah satu hal yang bisa sangat didukung gitu sama teman-teman di UNICEF ketika kalian bikin tentang squad gender equality atau bikin klub gender equality di sekolah. Terus dukung dan respect ke semua orang. Dukung teman-teman yang jadi korban diskriminasi gender, dengerin mereka, dan tunjukkan kalau kamu ada buat mereka. Hargai juga perbedaan gender dan identitas. Ingat, everyone deserve respect. Jadi, semua orang itu
punya punya pengalamannya sendiri-sendiri. Kayak tadi aku bilang, gender itu bisa ada di mana-mana loh, bisa berubah seiring jalannya waktu gitu. Di tempat aku mungkin beda sama di tempat teman-teman. Jadi kita hargai perbedaannya. Kalau misalnya kita bentrok nih perbedaannya gitu, kayak misalnya menurut dia kayak gini, menurut aku kayak gini gitu, dan itu nggak cocok banget gitu. Harusnya kan dia harusnya begini gitu. Nah itu kita hargai, kita berani untuk dengerin dulu penjelasan dari dia. Mungkin dia dapat kayak gini dari orang tuanya, mungkin dia dapat kayak gini dari orang-orang di sekitarnya yang yang bikin yang bikin hal-hal kayak gini itu jadi tidak apa ya bisa didiskusikan bareng gitu, bukan untuk jadi bahan perdebatan. Terus yang kelima, kok bisa kolaborasi sama UNICEF dan organisasi lainnya. Kayak sekarang ini kolaborasi sama UNICEF gitu untuk memperjuangkan gender equality. Jadi cari tahu program kesetaraan gender dari UNICEF dan organisasi lain yang fokus di isu ini. Kalian juga bisa ikut program atau kampanye mereka. Misalnya kamu bisa jadi volunteer atau bisa ikut aksi di media sosial. Ada media sosialnya UNICEF itu namanya YouReport. Di situ mereka sering bikin social media challenge. Nah, biasanya yang menang itu bakal dapat merchandise, terus kemudian nanti di-upload di Instagramnya YouReport UNICEF gitu. Jadi kayak ayo kolaborasi sama UNICEF dengan organisasi lainnya. Ini cara keren juga nih buat kamu untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender. Itu aja singkat materi dari aku. Sebelum kuis, aku akan membuka refleksi dan tanya jawab. Silahkan ya, Sir. Baik, terima kasih Kak Yusril atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali mengenai gender, sexuality, dan juga peran yang harus kita lakukan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada teman-teman semua yang terbesit pertanyaan dalam hati ketika mendengarkan pembahasan tadi. Mungkin dari sini Kak, dari chatroom ini sudah ada satu pertanyaan dari tadi, dari awal. Saya mempunyai seorang teman dan sepertinya ia merupakan seorang hermafrodit yang bersangkutan bertanya pada saya apa saja syarat-syarat untuk mengubah jenis kelamin yang awalnya perempuan dan sekarang ingin berubah menjadi laki-laki. Dan bagaimana cara tahapan yang harus dijalankan untuk pengganti jenis kelamin di pengadilan. Dia sudah mengecek statusnya, katanya sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit kalau dia adalah seorang laki-laki. Kalau prosedurnya mengajukan ke pengadilan, kemudian hasil putusan dibawa ke dapil untuk diubah. Lalu selain di rumah sakit, apa saja yang harus disiapkan dalam proses di pengadilan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, Jeffrey, aku langsung jawab ya. Untuk syarat-syarat seperti ini biasanya dialami sama teman-teman kita yang intersex. Intersex itu berarti dia ada ke ada kondisi biologis di mana dia itu mengalami apa ya pertumbuhan jenis kelamin yang bukan tidak semestinya tapi lebih ke tidak sempurna. Jadi ketika biologis mereka seperti itu, mereka itu dinamakan biasanya sebagai intersex. Nah, ini challenge yang dialami sama teman-teman kita yang intersex adalah untuk menentukan jenis kelamin mereka. Nah, biasanya eh, dokter akan melihat bagaimana organ reproduksi mereka berfungsi, terus kemudian secara biologis itu mana yang mereka yang lebih berfungsi, dan nanti diputuskan oleh dokter. Setahu aku, sekarang itu dari temen kolektif intersex aku itu ada sekitar 11 rumah sakit, hanya 11 rumah sakit di Indonesia saja yang bisa eh, eh, menangani tentang intersex. Jadi kalau memang nanti Jeffrey pengen tahu kira-kira apa di mana, terus kemudian challenge apa, Jeffrey mending Japri aja karena itu lebih ke sensitif ya infonya, karena ini juga bukan tentang Jeffrey tapi seorang teman gitu. Jadi kayak mungkin akan lebih personal kalau misalnya nanti kita bisa
Japri aja, kalau atau enggak Jeffrey bisa DM aja di IG aku untuk bisa tahu informasi lebih lanjutnya terkait dengan perubahan jenis kelamin jika memang kondisi biologisnya adalah mengalami atau bukan mengalami sih, tapi lebih ke intersex secara biologis. Artinya ada kondisi kelainan hormon, terus kemudian kelainan kromosom dan sebagainya yang nanti butuh periksa ke dokter lebih lanjut. Gitu, Jeffrey. Jadi seperti itu Kak. Jadi semoga dapat menjawab pertanyaannya dan mungkin kalau masih belum jelas bisa langsung DM Kak Yusuf di Instagram. Baik, kita ke room chat dulu ya teman-teman. Ternyata ini sangat antusias sekali, banyak yang angkat tangan untuk bertanya. Tapi kita satu pertanyaan di sini di room chat. Marriage is scary karena punya trauma juga dari keadaan. Kebetulan aku broken home. But culture keluargaku wanita itu nikah muda. Padahal kan nikah hak keputusan individual. Dan minat di umurku sekarang itu lagi seleng-selengnya dibalikkan. Tapi ya tetap dipaksain gitu loh. Bahkan karena bahas edukasi di sosial media tentang gender equality yang bahasanya ke sudut pernikahan yang kayak tadi saya sampaikan. Jadi ini pernyataan atau Sharing pertanyaan ya, nih? sharing. Kayaknya dia lebih ke sharing. Thank you for sharing, skill up, rise up. Menurut aku ini salah satu challenge kita ya sebagai anak muda. Kalau kita tuh berani untuk speak up, pasti ada aja orang-orang di luar sana yang memberikan komentar kepada apa yang kita sedang omongkan karena mereka itu benar-benar nggak tahu seperti teman-teman sekarang, benar-benar tidak teredukasi sampai sama sama sekali gitu mungkin. Dan mereka tuh nggak bisa kita nggak bisa maksain ya edukasi kita ke orang lain gitu, tapi kita bisa dengerin mereka dulu secara perspektifnya mereka seperti apa. Dan kalau keputusan untuk menikah, eh, kalau aku secara individu, aku secara pribadi, aku selalu bilangnya lebih ke doain aja yang terbaik. Sekarang aku lagi pengen fokus ke pendidikan, doain yang terbaik buat aku. Mungkin itu bisa jadi respon yang sopan, tapi tidak menyinggung dan tidak menyebabkan perdebatan dalam keluarga. Jadi lebih ke situ aja. Dan thank you for sharing ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Kak, di Indonesia yang masih kenal dengan tradisi dan adat yang kadang bertentangan dengan gender equality. Hal-hal ini seperti gimana mengatasinya, Kak? Oke. Dari Ini itu, Aidanur kayaknya dia raise hand deh. Mau ngomong nggak? Kak Aida, mau ngomong atau chat aja? Iya. Tiga, dua, satu. Oke. Oke, Aida. Oke, sinyalnya oke. Nah, kalau di Indonesia itu masih kental sama tradisi adat yang kadang bertentangan dengan gender equality. Kalau kayak gini gimana? Nah, challenge-nya adalah ketika kita bertentangan sama tradisi dan adat istiadat, itu kita nggak bisa langsung ya teman-teman, karena kita sendiri kan juga lahir di kondisi yang berbeda-beda. Kita tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kita juga punya pandangan yang berbeda gitu, ya kayak kita Bhinneka Tunggal Ika aja gitu. Jadi caranya adalah biasanya kalau aku akan mendengarkan dulu perspektif mereka seperti apa, pendekatan pribadi dulu ke mereka. Dan kita nggak bisa langsung mengubah adat istiadat ya teman-teman. Bentar, aduh pengen bersin. Kita nggak bisa mengubah adat istiadat teman-teman secara langsung kayak, aduh, ayo kita semuanya go gender equality. Nggak bisa kayak gitu, mereka harus juga teredukasi seperti kita pelan-pelan. Mungkin teman-teman sekarang di sini udah mulai scroll-scroll media sosial, scroll-scroll TikTok, Instagram Reels, atau mungkin info-info lainnya yang bikin teman-teman juga jadi punya informasi tentang gender equality sedikit-sedikit. Jadi tadi bisa masuk juga nih materi aku, atau udah pernah disinggung juga di sekolah. Jadi ini masuk nih materi aku, tapi ada juga orang-orang di luar sana yang mereka nggak mau menerima informasi tentang ini karena mereka yakin terhadap apa perspektif mereka dan pandangan mereka. Jadi ketika kita berhadapan sama orang seperti itu, satu, kita tidak boleh me, eh, memaksakan tentang informasi kita ke dia.
Tapi yang bisa kita lakukan adalah diskusi dengan cara mendengarkan satu sama lain. Lebih ke, menurut kamu gimana? Tapi kalau menurut aku seperti ini sih, tapi kamu tahu nggak kalau ada begini, begini, begini. Jadi sambil kita masukin data-datanya, kita masukin kondisi-kondisinya, jadi kita bisa minta perspektif dia nih. Kayak dengan keyakinan dia yang seperti itu, dia berpandangnya seperti apa sih? Siapa tahu sebenarnya dia pun juga lagi struggle untuk memperjuangkan tentang kesetaraan gender gitu. Semoga membantu ya Aida. Gampang. Untuk Kak Revo ini pertanyaannya kita eh, tunggu dulu ya. Ini sudah ada yang angkat tangan duluan. Baik, kita Iya, berikan kesempatan kepada Kak Nata untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Oke, apakah saya terdengar? terdengar. Ah, Oke, wait. Hmm, sorry, tiba-tiba kameranya mati. Oh ya, oke. Halo Kak, kenalin nama aku Nata. Aku seorang anak organisasi di sekolahku sendiri, dan aku juga salah satu anak forum anak. Jadi, I want to ask you some question yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan ke sosial, ke lingkungan luar dan juga lingkungan dalam. Aku izin menjelaskan kondisinya dulu ya Kak ya. Kalau misal di sekolahku itu kelasnya itu dibagi jadi dua, jadi putra sama putri. Dan kita tuh berasrama. Jadi otomatis 24 jam per 7 itu kita kayak hidup bersama gitu. Nah, tapi saya menemukan beberapa keluhan dari teman-teman saya atau mungkin dari guru perempuan bahwasannya gender equality di lingkungan sekolah itu sangat minim walaupun bisa dibilang sekolah saya itu ya isinya tenaga pendidik yang menurut saya cukup intelek untuk melakukan itu dan cukup open minded juga. Namun kayak dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu atau berhubungan dengan kayak organisasi akademik dan lain sebagainya, itu kita tuh sering banget di underestimate karena rasa bahwasanya oh oke, in fact kalau misal anak putra itu memang mereka memiliki tingkat inteligensi yang paling yang tinggi ya, maksudnya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi dengan statement yang kayak gitu, itu saya menurut saya tuh kurang setuju gitu. Kalau misal hal-hal kayak gitu tuh berpengaruh dalam bagaimana perempuan itu memberikan suatu pendapat dan pada akhirnya tidak dengar. Nah, menurut kakak, bagaimana cara approaching ke sekolah atau ke teman-teman kalau misal mereka itu eh in fact mereka di underestimate, tapi saya pengennya tuh kalian jangan mikir gitu loh karena pendapat pendekatan ke teman-teman soal itu. Nah, yang kedua adalah seringkali kalau misal saya sosialisasi di sekolah dan membahas gender equality, itu tuh masih tabu banget gitu loh, Mas. Mereka mereka mendengarkannya tuh masih kayak ini membahas seksual, membahas gender itu tuh kadang kayak mereka tuh kayak ih apaan sih, dan reaksi guru beberapa kali saya lihat itu kalau misal saya mengatakan gender dan equality itu tuh seringkali mereka kayak kayak gitu kayak reaksi kayak apaan sih. Jadi lebih ke bagaimana menyampaikan sosialisasi dengan baik dan nggak cuman siswa-siswinya aja yang tercerahkan tapi gurunya juga bisa ngerti oh gender sama jenis kelamin itu tuh beda. Terus Oh, menarik banget Nata. Aku aku sangat apresiasi ya. Ternyata ada orang. Jadi gini, ada beberapa strategi supaya kita tuh bisa terlibat secara meaningful ketika kita berhubungan sama suatu isu atau gimana caranya kita bisa terlibat secara bermakna gitu. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas orang dewasa. Jadi bukan cuma kita aja ini yang ditingkatkan gitu, tapi kayak orang dewasa juga harus ditingkatkan. Apa nih yang Nata bisa lakukan? Yang pertama, Nata bisa mengusulkan acara seperti ini di sekolah. I would like to support you. Like kayak kalau mau aku jadi pembicara di sekolah kamu, kayak misalnya webinar seperti ini, I would like to support you. Kayak ayo kita belajar bareng-bareng tentang ini. Jadi kayak gurunya tapi juga diundang, semuanya diundang. Jadi mereka punya pandangan yang sama tentang perspektif tentang gender. Jadi eh, reach out aja kayak SMA 1 Seragen ini nge-reach out aku. Jadi kayak kamu bisa reach out aku juga untuk bisa ngasih peningkatan kapasitas untuk sekolah kamu gitu. Ketika ada hal-hal yang memang kamu sendiri
juga concern. Itu yang pertama, itu yang bisa aku support dan itu adalah salah satu strategi yang bisa kita lakukan bareng-bareng nih. Nata mungkin nanti bisa jadi koordinatornya, kamu bisa ngundang teman-teman lainnya untuk bisa apa namanya ikut webinar seperti ini, kamu yang koordinasi dan sebagainya. I would like to support you. Jadi kayak yang satu yang pengen aku kasih tahu adalah kamu nggak sendiri, Nata. Jadi kayak sekarang kamu pun juga punya ada berapa nih jumlah di sini? Ada 69 orang di sini yang sudah belajar tentang kesetaraan gender hari ini dan pagi ini. Jadi di sini pun juga pasti usianya bervariasi ya. Jadi nggak cuma anak-anak SMA saja, bukan anak-anak SMP atau kuliah aja, tapi mungkin ada orang anak-anak yang umur seumuran aku, 20-an, 30 tahunan gitu yang sekarang juga lagi belajar gitu. Jadi kamu nggak sendiri, Nata, gitu. Itu yang pertama. Terus juga kayak yuk cari support dari luar ketika memang kamu membutuhkan. Kayak misalnya organisasimu butuh nih peningkatan kapasitas. Oke, siapa nih yang bisa kita reach out gitu? Mungkin di LinkedIn, dicari, Kak, bisa gak kasih peningkatan kapasitas di webinar gitu. Buat aku, hal ini bisa jadi satu langkah nih buat kamu dan sekolah kamu untuk bisa belajar bareng tentang kesetaraan gender. Mungkin itu sih Nata yang bisa aku kasih ke kamu dan please reach me out kalau misalnya reach out to me kalau emang kamu butuh support. Thank you, Oke, Nata. thank you Kak Yosefin. I will reach you out after this. Thank you. Baik, terima kasih Kak Nata atas pertanyaannya. Lanjut, ini pertanyaan selanjutnya dari Neswari. Kak Neswari, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Oke Kak, apakah suaraku udah masuk? Udah. Oke, sebelumnya izin buat perkenalan dulu Kak. Jadi namaku Neswari, tapi bisa dipanggil Ines. Jadi kebetulan aku dari luar kota Sragen, luar Sragen. Jadi aku tuh kan sekarang kelas 10 Kak. Otomatis aku masih baru di sekolah aku yang sekarang dan tentunya juga masih di proses adaptasi. Nah, aku tuh juga aktif di organisasi. Memang dari lingkungan sekolahku, dari guru-guru itu selalu bilang kalau di sekolahku ini tuh ya semuanya setara, nggak ada yang mendahulukan laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kenyataannya yang aku rasakan itu laki-laki tuh rasanya lebih diutamakan, Kak. Apalagi ada satu momen di mana aku kan seorang organisatoris gitu. Tapi ketika ada keinginan aku untuk menjadi seorang pemimpin, pasti kayak selalu di apa ya Kak, di belakangin gitu Kak. Jadi intinya eh, misalnya nih di kelas, aku tuh waktu itu udah kepilih jadi ketua kelas. Tapi wali kelasku ini malah offering ke satu siswa laki-laki yang kenyataannya tuh emang dari awal dia juga nggak dicalonin. Jadi Hmm. di situ kan udah kelihatan bahwa lingkunganku ini sebenarnya lebih mengedepankan yang laki-laki. Padahal di satu sisi kita sebagai perempuan tuh juga pengen berkembang, pengen eh, jadi coba belajar jadi seorang pemimpin juga. Tapi pada kenyataannya kita tuh kayak nggak pernah dikasih kesempatan. Nah, kira-kira tuh gimana caranya biar eh, kan otomatis kalau lingkungan sekolah kita kayak gitu, kita nggak mungkin apa ya Kak? Kayak satu-satunya cara yang bisa kita lakuin tuh cuma ngerubah. Nggak mungkin kan kita ninggalin lingkungan sekolah gitu. Nah, gimana caranya biar kita tuh tetap nggak tertinggal, tetap kita bisa berkembang walaupun dengan kondisi lingkungan kayak gitu. Terima kasih. Thank you for sharing, Neswari. I know it's hard ya ketika kita pengen berkembang, tapi lingkungan kita malah nggak support kita untuk berkembang gitu ya. Jadinya kayak gimana nih kita harus survive di lingkungan yang seperti ini kalau di lingkungan aja nggak bisa mendukung gitu. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai anak muda adalah berani speak up dulu sih, Neswari. Ketika itu nggak real atau misalnya bukan nggak real, ketika itu kamu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh gitu kayak tadi Nata udah berusaha kayak speak up nih kayak ini kayaknya nggak oke deh pandangan seperti ini gitu ini kayak kalau diterusin orang-orang nggak bisa berkembang deh. Nah, sorry harus berani untuk mencoba speak up. Jadi speak up itu nggak harus langsung ke guru ya Naswari, tapi Naswari bisa bikin working group dulu nih ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin
cewek-cewek lainnya yang pengen jadi pemimpin juga atau yang mengalami hal yang sama. Jadi Neswari bisa bikin squad dulu nih untuk memperkuat. Terus juga Neswari bisa kasih beberapa masukan dari squad itu ketika ada acara-acara sekolah, terus kemudian ada acara-acara webinar seperti ini gitu. Kalau misalnya Neswari itu butuh gitu kayak misalnya eh, ini tolong dong jadi concern. Kenapa ya perempuan itu di sini susah banget jadi pemimpin? Padahal skill leadership itu kan penting banget ketika kita nanti masuk ke dunia kerja gitu. Gimana kalau misalnya aku apa namanya pengen jadi leader pas waktu kerja gitu, tapi aku tidak dapat skill leadership tentang hal ini gitu. Jadi banyak diskusi juga sama teman-teman perempuan yang Neswari sekarang di kelas 10 ini. Berarti Neswari udah mulai aware nih. Terus habis itu perkuat sama data-data teman-teman juga, Neswari juga cari data-data kayak yang tadi aku bilang, kayak yang tadi data-data dari UNICEF, data-data dari tempat lain atau penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa eh, penting nih untuk kita mengangkat isu tentang gender equality di sekolah gitu. Jadi bikin dulu safe space-nya Neswari dan teman-teman untuk bisa speak up bareng-bareng. Kalau misalnya Neswari kesulitan untuk speak up sendiri, karena kalau speak up sendiri itu biasanya challenge-nya akan, ini mah perasaan kamu doang, atau enggak nanti paling mereka nggak memvalidasi dan malah bikin kayak, ini mah ambisi kamu doang, pengen begini gitu. Jadi kayak start target kita yang tadinya pengen ini gender equality malah justru nggak jadi gender equality gitu, malah jadi bullying kan. Jadi Nesori bikin dulu squadnya, bikin bikin squad yang emang eh, fokus terhadap gender equality bareng teman-teman perempuan lainnya dan kalau bisa libatin juga teman-teman laki-laki yang punya perspektif gender equality. Jadi nggak cuma perempuan doang, tapi laki-laki juga harus dilibatkan ketika kita ngomongin tentang gender equality. Kalau Nesori udah bikin, terus kemudian udah sama-sama kuat, nah boleh reach out ke kepala sekolah atau mungkin bisa reach out ke guru pendamping, pilih satu guru atau dua guru yang menurut Neswari oke nih kayaknya bapak ibu ini gitu untuk bisa punya perspektif tentang gender nih gitu. Oke nih kayaknya kita diskusi bareng sama guru ini gitu untuk jadi sekutunya si Neswari ketika nanti ngomongin tentang gender equality di sekolah gitu. Jadi ketika udah sampai ke level itu, nah baru deh nanti Neswari sama teman-teman didampingi sama guru tadi ngomong ini ke jenjang berikutnya lagi. Kayak mungkin ke wakil kepala sekolah, ke sekolah gitu. Dan sebelumnya akan jauh lebih baik lagi kalau misalnya Neswari di dalam squad sekolah ini ngelakuin kampanye-kampanye tentang gender equality. Jadi kayak mereka udah aware duluan nih tentang gender equality sebelum Neswari mengangkat isu itu nanti lebih besar lagi gitu. Tapi ya itu tadi harus diperkuat sama data-datanya, harus diperkuat juga dengan sekutunya. Sekutu itu dalam arti kayak ada nggak guru di sana yang mendampingi Neswari juga gitu. Jadi pilih aja guru di mana kayak sekarang kayak mulai mapping lah ya guru mana nih yang oke untuk misalnya diajak ngomongin tentang masalah gender equality gitu. Semoga membantu ya Neswari. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Yasir, aku kembalikan kepadamu. Kamu masih di mute. Oke. Maaf Kak, maaf, maaf. Ini berapa pertanyaan lagi mau dijawab semuanya atau bagaimana Kak? Di room chat juga ada banyak pertanyaan ini. Kita utamain pertanyaan yang di raise hand aja ya, yang ngomong dulu. Oke, baik. Mungkin dari Kak Raya Faras dulu atau Kak Rifol ini Kak? Bebas. Mau siapa dulu? Baik, mungkin dari Kak Rifol dulu ya Kak. Ini Kak Rifol mau berbicara atau lewat room chat aja Kak Rifol? Ya, selamat pagi menjelang siang, Pak Yosepin. Saya Oh. Revo dari UT, Kak. Universitas Terbuka. Di sini saya mengajukan question, Kak. Jadi saya persingkat aja, Kak. Yang pertama gini, Kak. Kita kan tahu keberadaan perempuan itu, Kak, di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya atau berkembang. Ditambah lagi dengan adanya hambatan dan tradisi yang berlaku di setiap suku dan daerah. Itu bagaimana, Kak, caranya para perempuan tersebut dapat tetap eksis, berkarya, dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut di era digital sekarang. Next yang terakhir Kakak, kita juga tahu Kak,
banyak leader-leader perempuan, pemimpin Kak, yang berurusan dengan sektor infrastruktur. Mm-mm. Terkadang mereka ini Kak terkendala dengan skill advokasi antara Mm-mm. atasan dan bawahan. Mm-mm. Apakah para narasumber yang terutama hari ini Kakak juga menghadapi masalah seperti ini Kak Josephine? Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Oke, aduh, maaf, kamera aku matiin. Eh, Segini, pertama, ketika kita menghadapi situasi, kalau kita bilang di Indonesia itu luas banget ya. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang pengalaman-pengalaman teman-teman perempuan kita yang di desa, atau mungkin desa bahkan yang ada di Jawa, itu aja udah kompleks. Jadi, gimana cara mereka bisa berkarya dan berkontribusi walaupun mereka mengalami hambatan dan situasi tersebut gitu. Itu harus ada, menurut aku ya, harus ada one change maker dulu di sana. Kalau belum ada one change maker, di sana bakal tetap kayak gitu. Gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bring up isu ini ke media sosial, kita bisa edukasi orang-orang di media sosial. Itu kan yang bisa kita lakukan ya sebagai orang-orang yang melihat keberadaan perempuan di desa gitu. Kita mungkin kayak misalnya nih, aku ngomongin teman-teman di Papua, padahal aku belum pernah ke Papua, tapi aku tahu teman-teman di Papua seperti itu. Yang aku ceritakan ke teman-teman. Jadi ini hal-hal seperti ini itu termasuk langkah-langkah gimana caranya supaya kita bisa reach out. Siapa tahu nanti ada organisasi-organisasi di sana yang bisa memberikan peningkatan kapasitas tentang gender equality, women empowerment, yang ternyata ngeh kalau misalnya, oh di desa ini belum terjangkau gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di Indonesia ini tuh ada berbagai macam organisasi, ada berbagai macam komunitas yang memang fokus di gender equality dan women empowerment. Jadi teman-teman itu nggak sendiri sebenarnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita cari tahu nih, kalau di desa ini paling terjangkau sama organisasi apa ya? Paling terjangkau sama komunitas apa ya? Ini ya, aku bantu untuk reach out ke organisasi dan komunitas itu supaya mereka bisa melibatkan perempuan dari desa itu, kayak misalnya 3 perempuan dari desa itu untuk ikut pelatihan. Nanti tiga, tiga orang perempuan yang udah mendapatkan pelatihan, mereka bisa melatih teman-teman perempuan lainnya di sana gitu. Jadi karena kompleks dan kita nggak bisa menjangkau semuanya secara sendiri, secara kita individu aja nih, Revel, kayak kita pengennya semua orang setara gitu, tapi ketika kita tahu bahwa challenge-nya itu beda-beda, yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka atau menjembatani mereka untuk dapat aksesnya gitu. Jadi coba Revel sekarang kayak mapping aja, cari tahu oh desa ini belum ada nih peningkatan kapasitas tentang gender equality gitu. Organisasi apa yang deket-deket situ ya, yang memang fokus di women empowerment atau di fokus di gender equality yang bisa aku reach out untuk kasih peningkatan kapasitas kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, leader perempuan nih yang berurusan dengan terkendala sama skill advokasi sama atasan dan bawahan. Menurut aku skill tentang leadership ini itu jadi kendala bukan pada perempuan saja, tapi laki-laki juga iya ya, teman-teman. Jadi kayak eh, pelatihan-pelatihan tentang skill leadership ini juga penting, apalagi tentang advokasi gitu. Bahkan advokasi aja bukan cuman tentang gimana kita menyebutkan apa yang kita protesin ke orang, tetapi kita harus secara komprehensif. Itu tadi contoh advokasi yang aku lakukan adalah waktu aku ngobrol sama Neswari. Gimana sih caranya kita mengadvokasi sesuatu dari hal yang kecil tapi berdampak bagi sekolah gitu. Jadi kayak leadership itu juga seperti itu. Ketika kita bicara tentang skill advokasi, kita harus banyak-banyak ngobrol sama orang, kita harus banyak-banyak berjejaring dengan orang, kita harus apa namanya punya kesempatan untuk bisa jadi leader supaya kita punya skill itu dan terasah. Gimana kalau mereka nggak punya tapi mereka menghadapi tantangan yang ini gitu? Itu balik lagi ke individu sih sebenarnya. Ketika kamu berani untuk memberikan akses ke mereka, kayak misalnya teman kamu nih curhat, ah aku sama atasanku atau sama atasan kerja aku didiskriminasi, aku nggak boleh
begini, aku nggak boleh begitu gitu. Coba deh kamu lakukan ini misalnya, kamu memberikan saran gitu. Terus kemudian itu kan yang bisa kamu lakukan ya. Kamu kan nggak bisa memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengasah skill advokasi dia meskipun kamu merasa kalau itu penting gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya coba sarankan, bimbing jika itu memang dibutuhkan. Terus kemudian kita dampingi, kita selalu ada buat dia kalau misalnya dia merasa kesulitan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendukung dia untuk jadi pribadi yang baik dan strong. Itu jawaban dari aku, Revel. Semoga menjawab ya. Baik. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Kak Raya, tapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk pertanyaan sudah ditutup ya teman-teman, tidak bisa bertanya lagi karena ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan, tapi kita akan eh, menghabiskan pertanyaan yang telah masuk, tapi teman-teman sudah tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi. Baik, kepada Kak Raya kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Halo, suara saya terdengar? Ya, Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Raya Faras. Saya kelas 10 dari SMK, lebih tepatnya dari jurusan Teknik Sipil. Nah, di Teknik Sipil itu mayoritas malah perempuan, Kak. Cowoknya hanya ada 25 di angkatan saya. Sedangkan di Teknik Mesin pasti jelas sebaliknya, ceweknya hanya 15. Nah, di sini ada jatuhnya diskriminasi ke cowok dari teknik mesin ke cowok teknik sipil, di mana cowok-cowok teknik sipil itu kayak dikatain banci, dikatain kayak ya dijatuh-jatuhkan, dan si teknik mesin ini cowoknya ini kayak punya standar sendiri, cowok harus seperti ini, sedangkan cewek harus seperti ini, mereka punya standar sendiri. Nah, pertanyaannya Raya, daripada saya kan itu udah batu banget dikasih tahu nggak bisa, daripada kita ngasih tahu ke mereka, itu gimana cara kita untuk ngelindungin si orang-orang yang kena diskriminasi gender ini, Kak? Oke, thank you Raya. Eh, Gimana sih kalau misalnya kita punya temen yang kena diskriminasi gender gitu ya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah selalu ada buat mereka. Karena itu pasti berat ya buat mereka ketika mereka melakukan segala sesuatu. Kayak misalnya mereka tadi dikatain banci, atau mungkin perempuan dikatain tomboy lah, dan sebagainya gitu. Jadi selalu ada buat mereka, itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, dukung mereka dan tadi speak up kalau misalnya ada sexist jokes. Kayak misalnya dia bilang nih, ah dasar kamu banci, kamu ikut teknik ini gitu. Terus habis itu kayak kamu sebagai individu yang udah teredukasi, kamu bisa speak up dengan cara kayak, dih, kok gitu sih ngomongnya? Kan pendidikan itu bisa buat siapa aja. Kayak gitu. Jadi kayak jangan terlalu ditanggapi secara serius karena akan lebih capek nantinya. Tapi kita bisa kayak speak up kalau misalnya bercandaan dia itu nggak lucu. Kalau bercandaan dia itu nggak keren. Kalau bercandaan dia itu nggak banget gitu. Jadi kayak kita bisa mengeluarkan ekspresi yang, dih kok gitu sih? Kayak gitu. Jadi kayak itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan itu kita bisa jadi support system yang baik juga buat teman-teman kita yang terdiskriminasi. Jadi kayak gitu ya Raya ya. Jadi kayak tadi menurut aku kayak kamu selalu ada buat dia. Terus kemudian kita juga berani untuk speak up. Mungkin untuk teman-teman yang diskriminasi itu mereka akan sebagian orang akan trauma. Terus bahkan kayak nggak mau gitu untuk speak up. Nah kita nih sebagai mayoritas gitu ya yang di situ kita bisa speak up atau kita bisa tidak melanggengkan dengan cara yang kayak tadi kayak ih jokesnya seksis banget deh gitu nggak banget gitu siapa coba cewek yang mau misalnya sama lo yang punya joke seksis kayak gini gitu jadi kayak mereka jadi lebih apa ya lebih lebih sadar gitu kayak di kok gitu sih gitu ya kayak kamu bisa membuat squad yang baru yang tidak menormalisasi hal-hal itu jadi mulai dari kamu sendiri dari lingkungan kamu sendiri semoga menjawab ya Raya. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. baik. Terima kasih untuk Kak Yusafin. Ini ada 3 pertanyaan di chat. Kita akan menghabiskan pertanyaan. Mungkin dari Kak Rahayu dulu. Ini eh, mengenai pembagian tugas di rumah gitu Kak. Perempuan kan boleh untuk bekerja di luar, untuk
tulang punggung keluarga, tapi kalau di rumah itu suami itu kadang enggan untuk membantu pekerjaan istri di rumah. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi tantangan dan menciptakan perubahan dalam lingkungan keluarga seperti itu, Kak. Oh, menarik banget. Ini sering terjadi ya teman-teman di lingkungan keluarga kita gitu. Kalau misalnya nih ada sesuatu hal yang kayak harusnya ini bisa dua-duanya yang lakuin, tapi kok dia males banget ya ngelakuin hal ini gitu. Kita bisa kayak gini loh. Misalnya nih, em, dia nggak mau gitu mengurus anak di rumah gitu. Anak itu kan berdua ya. Jadi kayak orang tua itu peran orang tua tuh sangat dibutuhkan gitu. Indonesia itu jadi salah satu negara di mana anak-anaknya itu kurang peran terhadap kurang kurang apa ya kurang peran ayah gitu. Jadi kayak karena tadi ada pandangan-pandangan seperti itu. Nah, kita sebagai anak yang bisa kita lakukan adalah kita dulu kita harus punya pandangan bahwa eh, tugas di rumah itu bisa dilakukan siapa saja terlepas dari dia perempuan ataupun laki-laki. Jadi mungkin kayak teman kamu misalnya datang ke rumah, dia laki-laki, bantu-bantu kamu cuci piring, bantu-bantu kamu misalnya pas lagi apa namanya berkunjung ke rumah, bantu-bantu menyiapkan minum di rumah gitu. Itu bisa jadi salah satu contoh untuk keluarga ketika kita melakukan kegiatan di rumah itu bisa siapa saja, tidak terlepas dari gendernya gitu. Siapa saja boleh bantu, siapa saja juga punya peran gitu apalagi mengurus anak misalnya atau bekerja gitu. Semua orang boleh bekerja terlepas dari gendernya maupun dia perempuan ataupun laki-laki. Semua orang boleh mengurus anak mau dia laki-laki atau perempuan gitu. Apalagi peran ayah dan ibu itu sangat penting ketika kita berhubungan sama anak gitu. Nggak cuma ibu aja tapi ayah juga penting gitu. Jadi mulai dari kita dulu untuk punya pandangan yang setara tentang gender dan gimana caranya supaya mereka itu punya pandangan yang sama-sama kayak kita. Kita bisa kasih contoh-contoh kecil ke mereka gitu. Semoga menjawab ya. Baik, juga menjawab. Selanjutnya ini bagaimana cara mengatasi orang yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Padahal pendapat ini itu tidak disepakati. Oke. Ketika kita berhadapan sama orang, nih ya, lagi-lagi ya, kayak kalau dia beda pendapat sama kita, yang perlu kita lakukan pertama adalah satu yang kita perlu pahami, setiap orang itu berbeda. Kadang-kadang mereka punya pandangan seperti itu karena mereka dilahirkan di lingkungan yang seperti itu. Dan kita yang punya lingkungan yang jauh lebih baik, atau mungkin punya lingkungan yang perspektifnya baik, atau mungkin kita secara individu udah teredukasi, mungkin kita bakal punya pandangan yang lebih baik tentang gender equality gitu, atau tentang hal sesuatu hal gitu. Dan itu yang perlu dipahami pertama gitu. Ketika kita memasukin pendapat kita tentang itu, mungkin teman-teman bisa mulai dari mendengarkan dulu. Terus habis itu bisa diskusi pendapat mereka. Jadi tidak boleh dipaksa ya, teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin sama orang yang beda pendapat, nanti jadinya ribut. Kalau dipaksa, jadinya berantem. Jadi daripada berantem, daripada ribut, oke kita diskusi aja deh sambil nongkrong, sambil ngopi, sambil minum teh gitu kayak. Emang menurut kamu gimana gitu? Oh, emang ayah kamu tuh kerja di mana gitu? Kalau di keluarga kamu emang seperti apa? Supaya kita tahu lebih dalam tentang di mana sih sebenarnya dia mendapatkan perspektif seperti ini gitu. Jadi banyak-banyakin ngobrol dengan tidak memaksakan, tapi kamu juga bisa ngasih pandangan kamu ke mereka secara sedikit demi sedikit gitu. Semoga menjawab. Ya, baik, mungkin Banyak banget ya pertanyaan pertanyaannya ya. terakhir. Mohon maaf Kak Jeffrey, mungkin pertanyaannya sudah ditutup. Mungkin pertanyaan yang diajukan tidak bisa dijawab. Ini yang terakhir dari Kak Claudia ya Kak ya. Banyak sekali kasus pelecehan terhadap perempuan. Jadi cara untuk menjaga diri ketika berpergian sendiri itu bagaimana Kak? Wah, yang pertama pastikan sih sebenarnya jangan berpergian sendiri sih. Terus habis itu kita tahu waktu dan kita bisa mapping lokasi ketika kita mau pergi. Jangan pergi ke tempat yang sepi, yang minim orang untuk bisa kamu cari pertolongan. Misalnya nih kamu mau mau ngerjain tugas gitu, kamu mau ke kafe gitu. Pastiin kafe itu tuh nggak sepi. Akan jauh lebih baik kalau kafe itu sedikit ramai, karena nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kamu bisa minta pertolongan ke mereka gitu. Terus yang kedua,
eh, jaga diri. Jaga diri itu dalam arti bukan dari pakaian, bukan dari apapun, tapi jaga diri itu di mana kayak kamu selalu menempatkan diri kamu di posisi aman, di mana kayak tadi cari tempat yang tidak terlalu sepi, terus kemudian kalau bisa berpergian itu ya bareng teman-teman aja. Terus yang ketiga, eh, tas dan sebagainya itu pastiin aman, jangan ditaruh di sembarang tempat, HP juga selalu aktif, jangan sampai lowbat. Karena nanti kalau misalnya kita mau seek pertolongan, kita bisa langsung hubungi gitu orang yang ada di sekitar kita. Jadi selalu posisikan kamu di tempat yang aman. Meskipun kamu berpergian sendiri, risiko tentang pelecehan dan kekerasan seksual itu tetap ada, teman-teman. Mau kamu pergi sendiri maupun rame-rame. Tapi itu bisa kita atasi kalau misalnya kita selalu menempatkan di posisi aman, alias kita selalu aware sama lingkungan. Ketika kamu pergi, apakah lingkungan ini itu kamu tahu tentang lingkungan ini? Kamu tahu jalan pulang apa enggak? Terus habis itu ketika kamu pergi sendiri, kamu tahu nggak, kamu ngabarin orang atau enggak di rumah? Atau kamu ngabarin seseorang atau enggak gitu. Kalau kamu pergi ke situ atau kamu lagi ada di situ sampai jam berapa sampai jam berapa. Jadi orang-orang tuh aware tentang apa yang sedang kamu lakukan meskipun kamu melakukannya sendiri. Jadi itu, tempatkan selalu posisi kamu di posisi aman ketika kamu berpergian sendiri. Kabarin orang itu jangan lupa. Terus juga cari tempat yang nggak terlalu sepi sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kamu bisa langsung minta pertolongan. Gitu dari aku. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Yosefin. Telah banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Ternyata teman-teman di sini sangat antusias dalam mengikuti webinar kali ini. Memahami tentang kesetaraan gender. Mungkin kita dapat melanjutkan kepada sesi kuis. Oke, silahkan di-scan teman-teman. Eh, Baik, teman-teman, mohon untuk mengikuti kuis ya teman-teman. Karena dari kuis ini nanti ada mention deh. ya, aku akan memberikan merchandise untuk dua orang pertama. Kalau udah di-scan, boleh di kolom chat ketik satu ya teman-teman, biar aku bisa ganti. Oke. Oh. Atau klik link ini, bentar. Ya, bentar ya. Baru aku mau buka nih ya kuisnya. Sabar ya teman-teman. Oke. Sambil menunggu teman-teman join. Ini kita boleh ikutan tidak Kak? Boleh. Siapapun boleh ya. Ini maksimal maksimal 50 player kalau nggak salah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ready? Ini kayak jawab cepat ya. Sorry, sorry. Ini questionnya udah keluar belum ya? Belum ya?
Belum, Tuh. Kak. Oke. Oke, jadi seks dan gender itu tidak sama ya teman-teman, karena tadi aku udah jelasin di awal kalau misalnya seks itu bersifat biologis dan gender itu berbeda karena dia bersifat sosial. Oke, kita lanjut ya. Ya, jawabannya adalah benar. Gender itu bersifat kultural dan sosial, bervariasi antar budaya dan berubah seiring waktu. Next. Ya, siapa yang kegocek? Gender itu peran sosial ya, teman-teman. Next. Ya, gender equality adalah perempuan dan laki-laki punya kondisi, perlakuan, dan kesempatan yang sama. Next. Ya, gender equity itu adalah perempuan dan laki-laki punya kondisi, perlakuan, dan kesempatan yang adil. Contoh gender adalah, pilih dua. Udah bisa jawab belum? Udah. Ya, jawabannya adalah perempuan bisa menjadi pemimpin dan laki-laki bisa mengurus anak di rumah. Coba kita lihat jawabannya. Oke, next. Manakah yang bukan seksis joke atau bercandaan seksis?
Ya, jawabannya adalah yang pertama ya teman-teman. Ini banyak yang kegocek jawabannya karena yang sexist jokes itu dia biasanya lebih merendahkan. Terus habis itu akan membawa ke gender gitu. Perempuan yang mengalami menstruasi adalah hal yang wajar adalah contoh dari nih, jawabannya seks ya teman-teman, karena itu kondisi biologis. Jadi mengalami menstruasi itu adalah kondisi biologis di mana yang perempuan alami. Next. Cewek dan cowok dapat kesempatan yang sama buat main semua jenis olahraga tanpa ada diskriminasi adalah contoh dari gender equality. Kuncinya adalah kesempatan yang sama ya teman-teman. Next. Laki-laki bisa bekerja dan mengurus anak di rumah adalah contoh dari Oke, jawabannya gender ya teman-teman, bukan gender equity. Karena itu adalah statement tentang bagaimana perempuan dan laki-laki itu harus bersikap, harus melakukan segala sesuatu. Jadi meskipun di sini dibilang laki-laki bisa bekerja dan mengurus anak di rumah, itu bukan equity atau keadilan, tapi itu adalah statement di mana ada ekspektasi ya teman-teman. Jadi biasanya itu dinamakan gender. Oke, next. Teman dengan disabilitas diberikan waktu lebih untuk mengerjakan ujian dan ulangan adalah contoh dari gender equity, karena kita memberikan keadilan untuk teman-teman disabilitas. Kita mempertimbangkan kalau teman disabilitas itu membutuhkan ruang yang berbeda sama kita yang dengan tidak disabilitas. Oke, ini leaderboardnya. Aida Nur, ha, yang dapat merchandise. Selamat Kak Aida. Kemudian yang kedua ini ada, ntar aku screenshot. Permisi Kak, mohon maaf itu yang saya yang Clippy soalnya tadi lupa dikasih nama. Oh oke nah sorry. Oke nah sorry Clippy. Eh Makanya tadi aku kayak siapa nih di Clippy? Oke Clippy yang juara dua dapat ini juga screenshot ya nah sorry mana tunjukin dulu Clippy-nya. Sebentar Kak. Oke aku screenshot ya. Oke yang kedua Clippy. Selamat kepada Aida dan Clippy. Terima kasih Kak. Nah penanya terbaik. Duh aku nggak on cam ya ternyata maaf. Gerah.
Tadi kan udah dua tuh pemenangnya. Tadi siapa aja? Berarti Aida sama eh Neswari ya. Penanya terbaik jatuh kepada Nata dan Raya. Yeay. Jadi silakan hubungi Sasa. Di sini ada Sasa Widya. Teman-teman bisa hubungi kontaknya teman-teman. Ya, Sasa Widya. Teman-teman bisa hubungi di WA-nya ya. Begitu dari aku. Semoga kuis tadi menjadi penutup dan juga teman-teman jadi lebih paham tentang kesetaraan gender. Aku kembalikan kepada Yasir. Baik, terima kasih Kak Yosefin. Kuisnya sangat seru banget. Terima kasih. Selamat kepada Kak Aida dan Mas Fahri telah mendapatkan master list dari kuis yang telah diadakan dan juga selamat kepada Kak Nata dan Kak Raya yang telah menyumbangkan pertanyaan sehingga mendapat menjadi penanya terbaik. Untuk nama-nama tersebut bisa menghubungi Kak Sasa supaya dapat mengirimkan master list-nya ya teman-teman. Baik, setelah sampai kita di penghujung acara, telah banyak sekali kita mendapatkan ilmu mengenai seks, gender, diskriminasi, dan juga kesetaraan. Dan kita telah menjawab banyak sekali pertanyaan, terus kita main kuis juga. Setelah sampai di penghujung acara, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya, telah mau belajar bersama di sini. Eh, Mari kita Ini tutup webinar pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Selesai acara. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada teman-teman semua. Dan saya Yusuf Edini selaku moderator. Mohon maaf banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman. Itu juga ada refleksi teman-teman bisa mengutarakan pendapat teman-teman terkait webinar pada kesempatan kali. Terima kasih. Teman-teman dapat melanjutkan kegiatannya masing-masing. Terima kasih, Kak. Dan Sama-sama, have a nice day teman-teman semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. udah join sampai siang hari ini. Antusiasnya keren sekali. Kita selaku panitia mengucapkan Thank you, Kak. Sukses selalu. Keren banget webinarnya. ya teman-teman. Kita Izin akhiri. keluar ya, Kak. Bye-bye.